Ya, ya itu menurut Petrus. Tapi kan yang menjadi acuan ini adalah Yesus, bukan Petrus. Memang yang Tuhanmu itu Petrus atau Yesus? Ya. Lagian kitab Petrus itu juga tidak bisa didudukkan lebih di atas daripada surah-surah Paulus. Kan sama aja. Kita tidak tahu itu asalnya dari mana, kemudian diberi nama Petrus. Kan seperti itu. Mengenai masalah kekejaman, ya justru harusnya Anda malu untuk membahas ini ya. Karena sisa-sisa kekejaman Kristen itu di negara ini tuh masih ada. Dengan adanya gereja-gereja peninggalan penjajah Kristen berbungkus politik, ya masih ada, itu bukti kekejaman Kristen. Jadi gini, di dalam kitabmu Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 23, di situ diterangkan, bukankah di dalam kitab Torah akan diutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Siapa yang tidak mengikuti dan tidak mendengarkan perkataan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Siapa nabi yang dimaksud? Sampai sekarang seluruh umat Kristen yang pernah saya tanyain, dia tidak bisa jawab. Nabi yang mana yang dimaksud Kisah Para Rasul itu? Kemudian di dalam Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan aku bangkitkan sama seperti engkau Musa. Lalu di dalam Yesaya 10 juga ada dikatakan, Yesaya 43 juga dikatakan, di Ulangan 43, Ulangan 10 juga diajarkan bahwa tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa, ya, dalam hal mukjizat, dalam hal segala upaya yang dilakukan oleh Musa dalam memerangi orang-orang yang memperbudak atau menzalimi Bani Israel. Tidak ada lagi. Lalu lantas siapa yang bangkit sama seperti Musa, yang jago perang? Semua Kristen yang saya tanya tidak akan mampu menjawab itu. Nah, jika kemudian kita bercerita tentang sejarah yang ada di tengah-tengah kita ya. Dulu pernah seorang tokoh Kristen yang juga merupakan koordinator dari jaringan doa nasional itu mengatakan bahwa sebagian kalangan Kristen di Indonesia menyatakan dengan bangga bahwa mereka memahami dan menjalankan misi agama mereka secara radikal. Dan itu bisa dibaca di dalam sebuah buku yang dikarang oleh internal Kristen itu sendiri, berjudul Kami Mengalami Yesus di Bandung. Itu terbitan tahun 2011, baru-baru aja. Jadi di dalam buku itu ya menguak suatu kebenaran sejarah yang sangat penting, bagaimana saat ini banyak pemimpin-pemimpin rohani yang menyebarkan ke seluruh bangsa, bahkan berbagai belahan dunia, mulai dari gerakan doa yang militan sampai bermunculan gerakan-gerakan penginjilan yang menyentuh berbagai bidang, di antaranya yang saya maksud tadi. Kelompok Kristen menyatakan kebanggaannya bahwa saat ini telah muncul anak-anak muda Kristen yang dibangkitkan untuk mengikuti Tuhan secara radikal. Nah, di buku yang berjudul Kami Mengalami Yesus di Bandung tersebut, mungkin Anda bisa temukan di Gramedia, tertera dengan jelas di dalam bahwa kami bangga menjadi generasi Kristen yang radikal. Mereka memiliki sikap radikal dalam berbagai aspek. Radikal dalam pemberian, salah satunya. Radikal dalam berdoa. Radikal dalam membayar harga. Radikal dalam kekudusan hidup. Radikal dalam memberitakan Injil kepada siapapun. Radikal dalam memberikan waktu kepada pelayanan, yang mana radikal ini pada intinya adalah bagaimana bisa melakukan penekanan terhadap siapapun supaya ajaran Kristen itu bisa menjadi mayoritas di negara ini. Ya. Adapun juga buku yang dikarang oleh Erik Sunarto itu tahun 2007. Ya. Saya juga sempat baca buku itu.
berjudul Menjadi Garam Dunia. Di situ juga banyak catatan-catatan kelam yang berupaya untuk dilakukan lagi kembali saat sekarang. Jadi ya biarlah sejarah yang melihat, ya, biarlah keadaan kita yang melihat bagaimana fenomena siapa sebenarnya ajaran kasih itu. Jadi saya belajar Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran saya itu menerangkan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dirubah-rubah. Nah, saya penasaran. Makanya waktu itu saya beli gospel, kan. Nah, setelah saya kaji di dalam, oh betul. Ternyata memang di dalam kitab orang-orang terdahulu itu sudah banyak kesalahan, kontradiksi, dan lain sebagainya. Kemudian saya tidak munafik, memang saya belajar juga melalui internet. Memang ada larangan belajar dari internet, atau kamu nggak pernah buka internet gitu. Saya kira segala sesuatu informasi yang ada sekarang itu dengan era digital sekarang ini kan siapapun berhak untuk menikmati kemudahan-kemudahan yang ada di internet. Bahkan saya berani jujur mengatakan bahwa terkuaknya kebobrokan-kebobrokan yang ada di dalam kitabmu itu dibongkar sendiri oleh internet, kan gitu. Jadi saya tidak munafik. Saya memang belajar dari internet, karena siapapun yang belajar itu dulunya kan menggunakan buku, ya kan, bukan berasumsi. Dulu belum ada internet, sekarang sudah ada internet, jadi kita mudah untuk belajar itu. Tidak bisa lagi sekarang itu manusia itu dibodoh-bodohi karena sekarang sudah ada internet. Jadi kalau Anda bangga tidak belajar kitab Anda lewat internet, ya saya anggap Anda itu primitif, ya. Kalau sekarang saya melihat siapa yang paling hebat di dalam kekristenan saat sekarang, pasti dia menggunakan internet untuk sebagai literal referensi pembelajaran. Saya pun begitu. Saya kalau tidak debat, saya pasti buka komputer belajar. Di kantor ada komputer, saya baca-baca, belajar gitu. Ya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan narasumbernya daripada orang kayak kamu hanya keluar-keluar tidak ada dasar pijakan, ya percuma kan? Kan begitu kawan. Jadi kaitannya dengan apa yang kamu sanggahkan tadi tuh, bahwa orang-orang itu diajarkan Injil. Ya, Yesus memang mengajarkan Injil, iya kan? Dan Yesus di dalam kitabmu itu jelas diberitakan pada hari Sabat dia sering masuk ke dalam bait suci, ke sinagog, di sinagog membacakan kitab-kitab Yesaya, kitab Tanak. Kan jelas Yesus mengajarkan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Torah. Kan jelas. Nah, Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah. Bukan berarti Yesus mengajarkan gospel. Tidak mengajarkan karangan Paulus, karangan Lukas, karangan Matius, karangan Markus, karangan Yohanes. Bukan. Yesus tidak mengajarkan itu. Jadi Injil kerajaan Allah yang Yesus beritakan kepada Bani Israel itu berbeda dengan Injil kerajaan Allah yang kamu klaim bahwa itulah yang diajarkan oleh Yesus. Padahal Yesus tidak pernah melihat apa itu gospel Lukas, gospel Matius, gospel Petrus. Nggak pernah Yesus lihat itu, nggak pernah. Disinilah kesalahannya kamu, karena kamu tidak bisa membedakan antara pengajaran Yesus dan pengajaran yang mempusi masuk ke dalam pengajaran Yesus. Kalau emang ilmu kamu bukan dari Google ya, tapi belajar sendiri, otodidak. Tahu dari mana kitab Yohanes tidak ditulis oleh Yohanes Rasul Yesus? Tahu dari mana kitab Matius tidak ditulis oleh Matius Rasul Yesus? Tahu dari mana? Literatur apa yang kamu punya? Hah? Penelitian dari siapa yang kamu dapat itu? Dapatnya dari mana? Google bukan? Kamu waktu ditanya sama Pak Rudi Yohanes ketika debat, dia itu ngomong begini beliau. Kamu tahu itu dari mana kalau Yohanes itu bukan penulis kitabnya Yohanes? Kamu jawab apa? Lah, itu referensinya ada dari Google. Dari Wikipedia juga bisa Bapak dapat gitu ya. Berarti ilmu kamu ya dari situ. Kalau kamu memang punya ilmu bukan dari Google, pastinya sudah kamu tunjukkan dari literatur mana kamu dapat itu, dari ilmu mana, siapa yang ngasih tahu kamu, taunya dari mana.
Dikasih taunya dari mana? Dari Google bukan? Udahlah, gak usah ngelak, ilmumu itu tidak ada. Ya, soal berpuasa, nih saya bacakan ayatnya ya, sudah saya kopas ke kamu supaya kamu nggak terlalu bodoh-bodoh banget. Ilmu ya, buat kamu ini ilmu lagi, masukan ini. Lukas 4, bukan Lukas 4, tapi Lukas 5. Matius 9 ayat 14. Ya. Matius 9 ayat 14, di sini dikatakan, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jadi kalau soal hal berpuasa, murid-murid Yesus itu tidak berpuasa tidak masalah. Murid-murid Yesus itu tidak berpuasa tidak masalah. Terus kenapa Kristen harus dipaksa puasa? Kenapa sementara Yesus itu malah tidak mempermasalahkan sama sekali ketika murid-murid yang di dekatnya itu tidak berpuasa? Kenapa? Kenapa Kristen harus dipaksa berpuasa? Yesus jelas bukan muslim yang taat, bahkan dia tidak kenal muslim. Kalau dia muslim pastinya dia menjadi tauladan. Murid-muridnya disuruh puasa. Udah tahu itu lagi puasa. Malah Yesus mengatakan jika mempelai laki-laki masih ada, terus bagaimana teman-teman itu bisa berpuasa? Nanti kalau mempelai laki-laki sudah pergi, maka barulah mereka berpuasa. Di saat puasa, di bulan puasa khusus untuk adat Yahudi, semua orang berpuasa. Muridnya Yohanes Pembaptis berpuasa, muridnya orang-orang Farisi berpuasa. Tetapi murid Yesus tidak berpuasa. Seharusnya kalau memang dia muslim yang taat seperti tuduhanmu, Yesus menyuruh mereka untuk berpuasa, murid-muridnya. Nyatanya apa? Tidak, gitu loh. Berarti apa? Berarti Yesus bukan muslim. Ya, terus kamu bilang lagi, Yesus itu mengajarkan Taurat kapan? Kapan Yesus mengajarkan Taurat? Jangan mimpi lah. Katanya kamu itu ngerti Alkitab. Yesus itu melakukan misi dan visi untuk menyebarkan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nih Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Diutus ini sebagai anak ya. Bapa mengutus anak ke dunia. Ya. Jelas. Jadi aku di sini siapa? Aku di sini Yesus. Yesus berkata, tetapi ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, bukan memberitakan Taurat, bukan memberitakan Quran, bukan memberitakan la ilaha illallah, bukan. Justru Yesus itu mengajarkan Tritunggal juga dalam Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah, Tuhan Esa. Jelas toh? Biar kamu gak bodoh-bodoh banget, saya kasih ilmu terus kamu. Aduh. Terus apa lagi tadi kamu ngomongnya ya? Oh ya, soal Paulus. Katanya Paulus itu menyeleweng ya, mengajarkan yang sesat. Saya sudah jelaskan ke kamu pakai ayat Alkitab, kok masih kamu bantah? Jadi orang-orang ini bisa menilai kamu bahwa kamu adalah orang yang bodoh, tidak berilmu, bebal, dan ngebantah gitu loh. Dikasih tahu masih susah dibilangin. Udah gitu salah ngutip ayat lagi kayak tadi Yohanes. Kamu bilang akan tiba saatnya kamu tidak menyembah di gunung ini lagi. Siapa yang ngomong? Ngawur aja. Ya. Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 5 mengajarkan esalah dia Allah ya. Dialah Allah yang esa, dan esa pula manusia yang menjadi penghubung antara Bapa dan umatnya, yaitu Yesus Kristus. Udah jelas ayatnya, kok masih kamu bantah dengan asumsi dan argumen yang mencomot 1-2 ayat, nggak baca konteks ya kan? Terus kamu bilang itu suatu kebenaran, kamu berusaha ngajarin saya sementara saya lebih paham dari kamu. Yang ilmu kamu cuma dari Google. Ya, jangan berusaha ngajarin saya lah. Ilmu kamu itu nggak ada. Penulis Yohanes bukan Yohanes murid Yesus, bukan rasulnya Yesus, tapi taunya dari mana? Dari Wikipedia. Dari internet kan ada referensinya. Ya udahlah, itu kan kebodohan kamu, saya nggak boleh mentertawakan itu. Karena bagaimanapun sebagai seorang Kristen, saya dituntut untuk menjadi terang dan garam dunia. Sebagai seorang yang dituntut
menjadi terang dan garam dunia, saya tidak boleh mencemooh. Berbeda dengan Allah kamu. Kalau Allah kamu dalam Quran surah Al-Anfal ayat 22 dan ayat 55 mengata-ngatai manusia yang konon ciptaannya sendiri sebagai binatang. Manusia disebut binatang, bayangkan itu. Cuman Allah satu-satunya Tuhan yang mengatakan bahwa manusia itu hina seperti binatang. Seperti binatang. Bukan seperti binatang, tapi emang disebutnya binatang gitu. Sesungguhnya makhluk atau binatang yang hina di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Orang-orang loh disebut binatang hina. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada Tuhan jenis itu seperti Allah ya. Selain Allah itu. Hanya Allah yang mengatakan manusia ciptanya sendiri itu sebagai binatang. Binatang hina lagi. Ya. Dan lagi, ajaran penyalipan itu tidak diberitakan oleh Paulus duluan, tetapi diberitakan oleh Yesus, diberitakan oleh Rasul Petrus, diberitakan oleh Rasul Yohanes. Jadi kalau kamu berusaha menuduh-nuduh Rasul Paulus hanya karena dia sukses, ya, berhasil mengabarkan Injil dengan kasih, bukan dengan membawa-bawa pedang, bukan dengan membawa-bawa pasukan berkuda, bukan dengan membawa-bawa orang yang haus darah, ya kan? Kamu iri. Ya, jangan menyalahkan Rasul Paulus doang. Semua isi Alkitab menekankan dari perjanjian baru ya, kitab Matius sampai kitab Wahyu meyakinkan dan mengajarkan bahwa Yesus memang benar-benar mati di salib, bangkit pada hari ketiga. Gitu ya, sudah terjawab semua fitnah kamu. Malah menunjukkan kalau kamu itu orang yang nggak berilmu. Udah jelas lah. Masa referensinya dari internet, dari Wikipedia, malu-maluin aja kamu itu. Bukan itu yang saya mau tekankan. Masalahnya tadi itu kamu salah menggunakan kata yang seharusnya untuk orang banyak kamu rubah menjadi untuk satu orang. Tadi kamu mengutip Yohanes 4 ayat 23 ya. Kamu bilang seperti ini, Yesus itu menekankan untuk perempuan itu aja. Kamu bilang seperti ini, ayatnya kamu rubah. Akan tiba saatnya kamu tidak akan menyembah di gunung ini. Nah, kalau kamu kan berarti cuma satu orang. Sementara yang Yesus maksud itu untuk banyak orang. Di situ salahnya kamu menggunakan keterangan yang keliru. Kalau cuma untuk kamu berarti untuk perempuan itu aja. Sementara yang Yesus maksud itu untuk universal. Siapapun yang penyembah kebenaran itu ya tidak akan lagi menyembah dari gunung ini. Gitu loh. Itu salahnya kamu. Nggak benar, itu harus ditentang. Menunjukkan kalau kamu memang nggak punya ilmu. Begitu aja salah. Masa kasih keterangan aja salah? Jelas kalau kamu rubah keterangan sosoknya, maka akan mengakibatkan perspektif yang berbeda pula gitu loh. Yang tadinya penyembah benar, berarti kan banyak oknum, banyak universal. Tapi kamu rubah menjadi kata kamu doang, maksudnya merujuk untuk perempuan itu doang. Nah itu salah. Artinya kamu menyelewengkan maksud Yesus dan menyelewengkan apa yang Yesus maksudkan, yang Yesus sampaikan gitu loh. Ini aja udah salah, udah keliru, kamu masih nggak mau ini lagi ngaku. Kamu itu tipe orang yang bodoh, nggak berilmu, bebal, dikasih tahu ngeyel, ngebantah, kebiasaan itu loh. Ya, benerin dulu pemahaman Alkitabnya. Jangan sampai kamu merubah apa yang Yesus maksudkan, apa yang Yesus sampaikan. Dosa nanti jatuhnya, oke? Saya itu menyampaikan kepada kamu sesuai apa yang tertuang di dalam gospelmu. Yohanes 4 ayat 21 kan jelas. Yesus berkata kepada siapa? Kepada perempuan itu aja. Apa kata Yesus kepada perempuan itu? Percayalah kepadaku, wahai perempuan. Ya kan? Dia tidak mengatakan, percayalah kepadaku, wahai penyembah-penyembah. Tapi dia mengacu kepada satu orang saja. Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Iya kan? Atau ayat itu mau direvisi, silakan. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada wanita itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kata Yesus. Kami, ya dalam bentuk jamak, aku dalam bentuk tunggal, menyembah apa yang kami atau aku kenal, sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Nah sekarang kalau keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, harusnya bangsa Yahudi menjadi tokoh sentral, menjadi pusat kekristenan sekarang. Kalau memang Yahudi itulah yang menjadi acuan kebenaran berdirinya agama Kristen. Tapi kan bukan, malah di Romawi.
Karena memang Romawi pada saat itu memang sudah menganut ajaran Zeus, menganut ajaran Hermes, Mitra, kan gitu. Jadi tidak ada yang salah di situ. Saya tanya, ngapain? Ngapain harus Paulus itu dinubuatkan? Ngapain? Hah? Apa yang berusaha kamu mau sampaikan atau mau kamu tuduhkan? Bahwa Paulus itu bukan utusan Yesus, makanya nggak dinubuatkan loh. Mindset kamu itu benar-benar benar-benar pembodohan diri sendiri lah, membodohi diri sendiri, menjauhkan diri dari kebenaran, menutup diri dari kebenaran, kafir. Kamu itu sebenarnya kafir karena menutup diri dari kebenaran. Ngapain Yesus harus menubuatkan Paulus sementara Paulus itu hidup sezaman dengan Yesus? Saya udah bilang ke kamu tadi ya. Saya bilang lagi ke kamu supaya kamu nggak bodoh-bodoh banget. Ketika Matias dipilih oleh para rasul menjadi pengganti Yudas Iskariot, kenapa Yesus tidak pernah menubuatkan itu? Ya karena memang ini rasul, gak ada hal yang perlu dinubuatkan. Jangankan rasul-rasul, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Salomo, Nabi ini, Nabi itu, semua Nabi tidak pernah dinubuatkan. Nabi Nuh tidak pernah dinubuatkan kelahirannya. Ngapain para Nabi harus dinubuatkan? Yang dinubuatkan itu yang layak atau yang benar-benar penting untuk seluruh dunia gitu. Seperti Yesus, Mesias dinubuatkan. Ngapain Paulus dinubuatkan? Mesias bukan, dia itu kan rasul. Ngapain? Rasul Petrus juga nggak pernah dinubuatkan. Rasul Yohanes juga tidak pernah dinubuatkan. Rasul Matius juga tidak pernah dinubuatkan. Terus apa permasalahannya? Kenapa harus ada nubuat gitu loh? Jangan membodohi diri sendiri lah. Kamu itu menutup diri dari kebenaran. Rasul intinya gini, apa yang diajarkan Rasul Paulus tidak pernah bertentangan. Ya pernah soal sunat ya. Soal karena Rasul Petrus makan dengan orang yang tidak bersunat, tetapi ketika orang bersunat datang, Rasul Petrus agak menghindar. Nah itu pernah berselisih, cuman sekali itu doang. Tetapi dalam visi, misi, dan apa yang diajarkan tidak pernah bertentangan. Kalau memang Paulus ini adalah pengajar sesat, tidak mungkin Rasul Petrus yang adalah rasul kepercayaan Yesus, yang Yesus katakan, kamu bangunlah, ya, kamu bangunlah jemaatku. Di atas dari kamulah aku akan membangun jemaatku. Itu ada ayatnya. Ya. Tidak mungkin kalau Rasul Paulus ini sesat, maka Rasul Petrus mengakui kerasulan Paulus, mengakui surat-surat yang ditulis oleh Paulus sebagai sesuatu hikmah dari Allah, dari Elohim. Jadi tidak mungkin. Surat-suratnya pun dipuji oleh pengikut Kristus ya, bahkan Rasul pilihan Kristus sendiri memuji surat-suratnya Paulus. Kalau memang itu ajaran sesat, gak mungkin. Logika dikit dong. Masa karena kamu menjadi Islam maka logika kamu jadi nggak aktif atau daya tangkap kamu jadi lambat gitu loh, atau logika kamu sekarang udah nggak waras gitu kan? Nggak mungkin. Seenggaknya walaupun kamu menjadi Islam, berpura-pura lah punya daya tangkap yang cepat gitu loh, supaya kamu itu nggak dihina karena kamu itu menjadi Islam ya. Gitu aja kok, gampang sebenarnya menjawab fitnah-fitnah seperti ini. Oke. Jadi kamu bangga karena Paulus itu sesaman dengan Yesus. Bangga kali kamu. Padahal di beberapa kesempatan Yesus itu mewanti-wanti murid-muridnya agar waspada kepada ahli Torah dan orang Farisi. Dan itu dipenuhi oleh Paulus itu sendiri. Kemudian di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan juga ayat 19 jelas dikatakan bahwa penyesat itu seangkatan atau sesaman dengan Yesus. Demikian juga di dalam Matius 23 ayat 33 sampai 36 bahwa ular beludak yang tidak lekang dari neraka itu sesaman dengan Yesus. Nah, kemudian Anda mengatakan untuk apa dinubuatkan? Jadi seandainya saja Zulkifli hadir pada zaman itu, karena Zulkifli gemar menulis, kemudian saya menulis catatan-catatan sama seperti Paulus, maka sangat besar kemungkinan kamu pun akan merasulkan saya gitu loh. Nah, kemudian kata rasul ini yang perlu kamu pahami, rasul itu adalah utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada kaumnya. Itu disebut rasul. Jadi dia bukan manusia biasa. Rasul itu wajib hukumnya jadi nabi dulu. Apa syaratnya menjadi nabi? Menerima firman dari Allah.
itu disebut sebagai nabi. Mengajarkan firman Allah kepada manusia yang lain itu disebut rasul. Nah, Rasul Paulus ini bukan nabi. Kok tiba-tiba menjadi rasul? Berarti hanya mencomot bahasa rasul dari Al-Quran. Oke, tapi bukan itu inti pembahasan. Agama Kristen itu kelahirannya dipelopori oleh Paulus. Di dalam suratnya Galatia 2 ya. Galatia 1 apa? Galatia 2. Dikatakan gini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kata Paulus. Tetapi hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini pengajaran siapa? Ayo, pengajaran Paulus kan? Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 17 sampai ayat 20, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapin. Barang siapa yang meniadakan setitik pun meski yang paling terkecil sebelum langit dan bumi ini lenyap, maka dia akan menempati tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Di ayat 19-nya, dan barang siapa sebaliknya mengamalkan dan mengajarkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat yang paling tinggi di kerajaan Allah alias surga. Nah, Paulus dalam Galatia 2 ini justru mengatakan tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Paulus sama sekali bukan dan tidak pernah menjadi murid Yesus. Bahkan Paulus pun tidak pernah bertemu dengan Yesus. Paulus ini, kalau Anda tahu, adalah seorang penyesat ajaran Yesus demi kepentingan penjajah Romawi dan Yunani yang menguasai Palestina kala itu. Tapi kamu nutup mata, kamu nutup kuping, kamu tidak mau dengar apa yang sering saya utarakan. Ini sudah sering saya sampaikan hampir kepada semua orang Kristen yang pernah berdebat dengan saya. Paulus ini bukan orang di mana Yesus mengemban misinya. Tapi setelah Yesus terangkat ke langit, Paulus ini mengaku-ngaku sudah bertobat dan mengaku-ngaku sebagai rasul. Padahal Yesus tidak pernah menyebut, menunjuk, mengenal, kemudian mengangkat, melantik, dan melihat sosok manusia yang bernama Paulus ini. Bahkan ciri-cirinya pun Yesus tidak pernah menyebutkannya, kecuali namanya dipromosikan melalui kitab propaganda karangan pengarang Lukas yang diberi nama kitab para rasul. Nah, ini yang perlu kamu pahami. Jadi kalau Yesus tidak pernah menubuatkan dan kamu katakan hanya orang penting yang dinubuatkan, berarti itu adalah kamu meludah ke atas dan jatuhnya tepat di jidatmu sendiri. Paulus itu penting di dalam agamamu karena Paulus itu yang mendirikan agama Kristen, bukan Yesus yang mendirikan agama Kristen itu. Paham itu dengan baik. Kamu ngapain lari ke ayat-ayat ulangan? Kamu ngapain lari ke nubuat-nubuat? Fokus dulu sama satu topik, ngomong kok kemana-mana melebar. Ayo fokus, kembali ke topik ya. Permasalahannya bukan yang Tuhan itu Yesus atau Petrus. Ini kamu ngomong kayak apaan tahu, nggak jelas. Tetapi Petrus ini rasul pilihan Yesus. Dia melakukan visi dan misi yang sama dengan Paulus, yaitu mengabarkan Injil. Petrus ini adalah rasul pilihan Yesus, murid Yesus, sudah mengenal Yesus. Orang yang sudah mengenal Yesus berarti tahu ajaran-ajaran yang diceritakan oleh Yesus atau ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Yesus. Nah, kalau memang secara logika kalau logika kamu waras ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih, udah nyingkir aja. Secara logika, kalau ajaran yang dikabarkan oleh Paulus itu sesat, seharusnya tidak dipuji oleh Rasul Petrus. Gitu dong, seharusnya malah dikecam. Seperti Rasul Paulus mengecam jika ada seorang atau malaikat yang mengabarkan Injil yang berbeda dari kami seperti ada dalam Quran, nah terkutuklah dia.
Itu jangan melebar dulu, kamu ngapain melebar ke ulangan 18 ayat 18 sampai ulangan 34 ayat 10 ngapain? Nah, mau cari pembenaran, mau belok-belokin topik. Udahlah, kamu udah ini, walaupun kamu gak ngaku ya, ilmu kamu itu udah skakmat sebenarnya, tapi ya udahlah. Oke, silakan belajar lagi dari Google. Tidak ada cerita dengan Petrus. Petrus itu sopo. Yang saya tahu itu hanya Yesus. Memang kamu beriman merasulkan Paulus itu berdasarkan Petrus. Emang Petrusmu itu siapa? Kan Yesus yang menjadi acuan kebenaran. Akulah jalan, keselamatan, dan hidup. Bukan Petrus. Jadi semua yang berkaitan dengan keyakinanmu harusnya berlandaskan kepada Yesus, bukan Petrus.